Oke, selamat pagi. Saya ucapkan sebelumnya kepada saudara AHA yang telah meluangkan waktunya dan juga berkenan untuk melakukan wawancara bersama kami. Nah, sebelum itu mungkin kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya di sini Reda Gala akan bertindak sebagai interviewer dan juga ada teman saya di sini. Saya Harshanto Ali. Oke, nah jadi di sini saya dan Harshan akan menjadi interviewer seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, di mana hari ini saya dan Harshan akan mungkin mewawancarai saudari AHA terkait dengan topik gig ekonomi dalam perspektif mahasiswa akuntansi. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit disclaimer. Jadi ada dua kondisi yang perlu setidaknya kami jelaskan kepada sebelum memulai wawancara. Nah, jadi yang pertama, kami akan merekam hasil wawancara hari ini, baik secara audio maupun video. Dan segala bentuk outputnya, termasuk transkrip dan juga seluruh aset rekaman wawancara, akan kami gunakan untuk keperluan riset ataupun penelitian kami. Dan juga terkait dengan masalah anonimitas, kami bisa menjamin privasi saudara A terlindungi dengan baik dan juga akan kami jaga. Yang kedua, kami meminta kesediaan saudari AH untuk dapat memberikan keterangan lanjutan atas mungkin nanti ada follow up questions yang mungkin muncul pasca wawancara hari ini. Mengingat mungkin terdapat kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang terlewat ataupun mungkin kasus-kasus jenis untuk kedua kondisi. Nah, mungkin demikian untuk disclaimer-nya. Apakah saudari AH berkenan ataupun mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Sudah cukup. Oke, baik. Karena mungkin sudah dapat dipahami, mungkin kita bisa langsung lanjut ke wawancaranya. Nah, jadi mungkin sebelum kita tanya-tanya nih, ya Aha, kami akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan gig ekonomi yang mana menjadi topik utama kita pada hari ini. Nah, supaya kita punya persepsi yang sama terhadap tema pembicaraan dan juga mungkin tidak terjadi miskomunikasi. Jadi mungkin sebelumnya singkatnya gig economy itu dapat diartikan sebagai skema dari suatu lapangan pekerjaan baru yang membuka kesempatan bagi tenaga kerja untuk dapat bekerja secara lepas ya atau mungkin freelance. Dalam artian mereka tidak tertarik mungkin yang dalam tanda kutip mengekang seperti itu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin istilah kekiniannya adalah freelance. Nah, dengan skema ini, para pekerja tentunya jadi mempunyai kekuasaan ataupun power untuk lebih besar lah dalam ataupun kuasa dalam mengatur dirinya sendiri. Jadi mereka bisa memilih pekerjaan mereka sendiri, mungkin kapan mereka harus bekerja, membagi waktu mereka, kapan dan juga kepada siapa mereka harus dalam tanda kutip bekerja ataupun mengabdikan diri mereka seperti itu. Nah, dalam skema ini pekerja itu dapat dikatakan lah ya mungkin dapat menjadi bos untuk diri mereka sendiri. Nah, dari tahun ke tahun juga skema pekerjaan ini semakin diminati oleh para job seeker ataupun pencari kerja karena mungkin benefit dan juga lebih cocok lah dengan gaya hidup mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu dari fenomena terkait dengan gig economy ini, kami ingin mencari tahu nih kira-kira bagaimana sih pandangan mahasiswa akuntansi terkait dengan skema lapangan pekerjaan ini. Kemudian especially kami ingin mencari tahu kira-kira bagaimana untuk perspektif mahasiswa accounting sendiri terhadap skema gig ekonomi dalam konteks pekerjaan akuntansi. Jadi mungkin lebih spesifik dalam pekerjaan ataupun karir di bidang akuntansi. Seperti misalkan bagaimana kesiapan mahasiswa akuntansi untuk beradaptasi dengan pola kerja yang lebih fleksibel ataupun kontrak jangka pendek yang ditawarkan oleh skema gig ekonomi seperti itu. Nah, mungkin dari penjelasan singkat kami tadi, apakah ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi? Untuk penjelasannya sudah cukup jelas. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Mungkin bisa langsung kita mulai ya, Saudari Aha, untuk wawancaranya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama mungkin kira-kira kami ingin mengetahui bagaimana sih pendapat Saudari Aha terkait dengan skema gig ekonomi tadi, terutama terkait dan juga terhadap profesi profesi akuntan itu sendiri.
Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Menurut saya terkait dengan hal tersebut, sebenarnya terkait dengan kebiasaan mahasiswa dan juga pekerja zaman sekarang itu memang lebih suka sesuatu yang lebih fleksibel. Jadi jika, gig ekonomi ini nanti diterapkan untuk akuntan, sebenarnya mungkin, ada beberapa orang yang akan meningkat gitu peminatnya. Namun di sisi yang lain, melihat dari demografi Indonesia yang tidak semua masyarakatnya itu memiliki pendapatan yang cukup untuk jika hanya bekerja sebagai freelance, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Karena jika, freelance accounting itu mungkin tidak akan memberikan pendapatan yang full, seperti itu. Nah, oke baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya, apakah dari penjelasan Saudari AH tadi, kira-kira menurut Saudari apakah skema gig ekonomi ini cocok untuk diterapkan dalam bidang akuntansi? Untuk kecocokannya sendiri, sebenarnya cocok saja diaplikasikan di, pekerjaan akuntansi yang memang bisa dilakukan dalam, waktu singkat seperti seperti penyusunan laporan keuangan untuk UMKM. Itu kan jika sudah ada datanya dari UMKM, kita bisa mengelola seperti itu dalam waktu yang singkat, dalam waktu kurun 3 bulan atau 6 bulan, seperti itu. Tapi untuk, eee pekerjaan lain seperti auditing atau penyusunan laporan keuangan secara komprehensif untuk laporan konsolidasi seperti itu mungkin, perlu membutuhkan pekerjaan yang benar-benar tidak freelance seperti itu, yang full time. Jadi menurut saya cocok untuk beberapa aspek, namun di beberapa aspek, lainnya tetap diperlukan yang konvensional seperti biasanya. Oke, jadi mungkin lebih cocok untuk yang bersifat jangka pendek ataupun singkat ya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini eh, pertanyaan selanjutnya, seberapa siap Saudari AHA merasa untuk bekerja dalam pola kerja yang fleksibel yang ditawarkan oleh gig ekonomi itu sendiri? Untuk saya sendiri, saya merasa siap untuk bekerja dengan pola gig ekonomi. Karena dengan gig ekonomi ini ada beberapa waktu luang yang bisa saya gunakan untuk, kegiatan yang lainnya. Di mana hal tersebut sangat cocok dengan personality Gen Z yang, tidak hanya, workaholic, tapi juga mementingkan kehidupan, kesehatan, seperti itu. Bisa dilakukan untuk masak atau melakukan hobi atau berolahraga dan lain sebagainya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah Saudari AHA, eh, apa yang Saudari akan ambil untuk mempersiapkan diri menghadapi pola kerja gig ekonomi? Pastinya saya akan mempersiapkan diri saya gitu ya, terlebih dahulu dari segi hard skill, kemudian juga dari sisi, soft skill bagaimana saya, berkomunikasi dan sebagainya. Dan jika dilihat dari hal tersebut, mungkin saya akan memperluas relasi dan juga sering untuk melihat sosial media, karena biasanya di sosial media juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan freelance accounting atau mungkin freelance yang lainnya, seperti itu. Jadi untuk kesiapannya, mungkin saya akan mempertajam hard skill dan juga mencari-cari, pekerjaan yang suit dengan, gaya hidup gig ekonomi seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin tadi kan sudah sempat dijelaskan mengenai kesiapan dan juga mungkin preferensi ya saudari AHA terkait dengan skema gig ekonomi ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya, bagaimana sih pandangan atau perspektif saudari AHA untuk dapat melihat prospek karir jangka panjang sebagai akuntan dalam skema gig ekonomi itu sendiri? Baik untuk prospek jangka panjang, sebenarnya masih ada potensi, namun, tidak sebesar itu. Karena seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa, untuk freelance mungkin dari sisi pendapatannya itu, tidak cukup untuk beberapa masyarakat yang, menengah, seperti itu. Jadi, eee, perlu untuk mencari pekerjaan yang lainnya jika ada freelance, seperti itu. Iya, menurut saya seperti itu.
Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin eh, terkait dengan tadi sudah sempat saudari singgung terkait dengan mungkin fee ataupun imbalan ataupun dapat kita bilang gaji yang ditawarkan dari skema gig ekonomi ini sendiri. Nah, mungkin untuk pertanyaan berikutnya kira-kira bagaimana sih dari skema gig ekonomi ini akan mempengaruhi stabilitas keuangan pribadi Anda di masa depan? Baik, untuk hal tersebut, mungkin stabilitasnya, jika hanya mengandalkan dari freelance accounting, mungkin stabilitasnya tidak akan sestabil itu. Pendapatan harus ditambah dengan pekerjaan freelance yang lain atau mungkin, menambah, usaha, membuka usaha dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan terakhir di sini, menurut saudara AHA, saudari AHA, apakah saudari lebih memilih untuk eh, memilih karir yang bersifat tradisional, yang mungkin yang full time, atau yang yang gig ekonomi ini? Dan bisa disebutkan mengapa saudari memilih salah satu dari kedua hal tersebut? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk hal tersebut, pada saat saya nanti sudah lulus kuliah, fresh graduate, pastinya saya akan mencoba pekerjaan akuntansi yang full time karena mengingat bahwa kondisi ekonomi saya belum benar-benar stabil pada saat itu. Jadi mungkin saya akan memilih yang konvensional. Kemudian nanti pada saat sudah growing, saya mungkin akan mencoba untuk eh, mencoba ke pekerjaan akuntansi yang bersifat freelance pada saat saya mungkin sudah mempunyai usaha sendiri seperti itu. Jadi lebih fleksibel pekerjaannya dan juga pada saat kita bertambah usia itu mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang kita tidak bisa 100% kerjakan. Seperti pekerjaan akuntansi yang mungkin benar-benar mengharuskan kondisi yang prima seperti itu. Oke, terima kasih banyak Saudari Aha. Jadi kebetulan untuk pertanyaan yang disampaikan tadi merupakan pertanyaan akhir yang juga sekaligus mengakhiri sesi wawancara kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu mungkin kami akan sedikit memberikan review terkait dengan proses berlangsungnya ataupun jawaban-jawaban, perspektif dan juga pandangan Saudari Aha terkait dengan beberapa pertanyaan yang telah kami sampaikan. Jadi mungkin untuk gig ekonomi ini sendiri menurut perspektif saudari AHA, untuk sisi akuntan sendiri itu cocok-cocok saja dan juga mungkin memang sedang berkembang dan juga sedang tren. Akan tetapi memang tidak semua mungkin pekerjaan ataupun profesi ya bidang akuntansi yang cocok untuk diterapkan dalam skema ini. Yang mana saudari tadi beranggapan bahwasanya lebih cocok untuk diterapkan dalam skema yang singkat ataupun cenderung jangka pendek seperti itu. Dan tentunya ini cocok-cocokan dan juga kembali lagi ke preferensi masing-masing job seeker ataupun akuntan dalam hal ini. Yang mana mungkin cocok untuk Gen Z yang lebih memilih kerja secara fleksibel. Nah, untuk kesiapan saudari A sendiri mungkin eh, saudari beranggapan tentunya mempersiapkan hard skill dan juga soft skill dan juga mungkin mencari-cari kira-kira informasi ataupun job desk di freelance yang cocok dan juga suitable untuk preferensi saudari AHA dan juga untuk pandangan ke depannya kira-kira nanti saudari tetap akan memilih karir full time terlebih dahulu baru nanti mungkin apabila sudah stable ataupun sudah cukup saudari mungkin akan membuka ataupun juga melirik ya untuk skema gig ekonomi ini sendiri. Mungkin demikian untuk review singkat yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dan juga uh, pemikiran dan juga berbagi pandangannya terkait dengan proses penelitian yang kami sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan kesan yang baik dan juga menambah pengetahuan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang semoga dapat penelitian kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi society. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Saudari Aha. Terima kasih banyak.